Baik, perkenalkan nama saya Ibnu Zaki Fauzi, mahasiswa Teknik Komputer dengan NPM 2306161870. Di sini saya ingin membuat video untuk tugas tambahan praktikum sistem operasi. Di sini saya akan menjelaskan TP dan CS. Oke, di TP ini nomor satu itu jelaskan apa itu fungsi exec function beserta cara kerjanya. Jadi di sini exec function digunakan untuk menjalankan program dalam lingkungan proses yang sama, menggantikan proses yang sedang berjalan dengan proses baru. Nah, fungsi ini sering digunakan dalam sistem berbasis Linux dan tersedia dalam library anistd.h pada bahasa C. Nah, saat fungsi exec dipanggil, proses yang sedang berjalan akan dihentikan dan digantikan oleh program yang baru. Nah, jika fungsi exec berhasil dijalankan, kode setelah pemanggilan exec tidak akan pernah dieksekusi karena proses saat ini telah digantikan oleh program yang baru. Jadi sistem itu kayak nge-cut program itu. Jadi jika terjadi kesalahan, fungsi exec akan mengembalikan nilai -1. Nah, terus di sini untuk nomor duanya itu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis dari exec family. Oke, di sini saya menjelaskan bahwa dari exec family itu ada XCL itu untuk menjalankan program baru dengan argumen yang diberikan. Terus XCV itu menggunakan array dari string untuk memberikan argumen. Terus XCVP itu menggunakan nama program dan mencari di dalam path lingkungan untuk menemukan executable. Kemudian XCC itu memungkinkan penulisan variabel lingkungan ke program baru. Kemudian XCCLP itu kombinasi antara XCCL dan pencarian di path. Kemudian XCCVE itu biasanya paling fleksibel dalam exact family. Jadi itu menerima parameter untuk argumen dan variabel lingkungan. Oke, di sini nomor 3 itu sebutkan perbedaan dari exact dan fork. Nah, kalau di sini fork berfungsi untuk membuat proses baru dan merupakan duplikat dari proses yang memanggilnya, atau parent proses. Kemudian menghasilkan dua proses yang identik, yaitu parent proses dan child proses. Sementara itu, exec digunakan untuk mengganti program yang sedang berjalan dengan program yang baru. Nah, dengan kata lain, exec akan meletakkan program executable baru ke memori dan mengasosiasikannya dengan proses saat itu. Nah, di sini untuk nomor 4 itu, bagaimana exec dapat digunakan dalam konteks manajemen proses dalam sistem operasi, jelaskan dengan contoh implementasi. Baik, ini saya ingin menjelaskan bahwa fungsi exec itu digunakan untuk menggantikan proses yang sedang berjalan dengan program baru, sehingga memungkinkan eksekusi aplikasi atau perintah yang berbeda dalam konteks yang sama. Misalnya, setelah sebuah child proses dibuat menggunakan fungsi fork, proses tersebut dapat memanggil exec untuk menjalankan program baru, seperti menjalankan aplikasi pengolah data atau server web. Nah, dengan cara ini, exec memungkinkan sistem operasi untuk mengelola berbagai aplikasi secara efisien, memberikan fleksibilitas untuk menjalankan berbagai tugas dalam satu lingkungan proses. Contohnya, ketika sebuah aplikasi command line dijalankan, ia dapat menggunakan fork untuk membuat proses baru, dan kemudian menggunakan exec untuk menjalankan perintah spesifik yang diminta oleh pengguna, sehingga memisahkan logika kontrol dari eksekusi perintahnya. Dan di sini nomor 5 itu disuruh contoh apa membuat sebuah contoh program. Nah, di sini program yang saya buat sendiri bisa dilihat. Ini ada include stdio@h itu standar untuk bahasa C. Kemudian anistd.h karena kita menggunakan XCL. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian pertama itu langsung ke main. Nah, di main ini itu eh, merupakan tempat eksekusi semua program. Kemudian di sini ada printf. Di sini dia akan melakukan print eh, halo Zaki. Zaki itu nama underscore npm 230616870 koma dari program. Terus dia akan mengenter. Kemudian di sini ada xcl. Nah, di sini xcl itu berfungsi untuk mengeksekusi program eksternal. Kemudian di sini ada bin echo. Nah, di sini tuh eh, path lengkap ke program echo, di mana echo adalah nama program seperti yang ingin ditampilkan oleh proses. Kemudian di sini halo Zaki, halo nama underscore npm dari sistem. Nah, itu tuh argumen yang akan diteruskan nantinya ke program echo. Kemudian ada char null adalah tanda akhir dari argumen. Kemudian di sini terakhir ada printf itu untuk mengeprint jika gagal. Kemudian returnnya 0 dan outputnya akan menjadi seperti ini. Baik, mungkin saya akan melanjutkan untuk penjelasan yang CS. Baik, di sini saya sudah masuk ke file CS, di mana di sini diminta untuk membuat dua program, di mana program pertama
Di sini saya menggunakan library studio.h, stdlib.h, unstd.h, sys/types.h, sys/weight.h, dan string.h. Kemudian di sini ada function write log, itu berguna untuk menulis pesan ke file atau log file.txt pada mode append, kemudian digunakan untuk mencatat proses log yang terjadi selama eksekusi program. Kemudian di sini ada fork. Di sini ada fork atau forking proses itu digunakan untuk membuat child proses, di mana returnnya jika forknya itu sama dengan nol, maka itu teridentifikasi sebagai child proses. Kalau dia lebih dari nol, maka itu adalah parent proses. Sementara jika kurang dari nol, maka terjadi error saat membuat. Sehingga di sini jika kurang dari nol, maka dia akan menuliskan gagal membuat child proses atau forknya error. Kemudian eh, di sini bisa dilihat jika sama dengan nol, dia ada child proses berhasil dibuat. Nah, kemudian di sini eh, outputnya itu receiver, di mana eh, nanti akan ada eh, dua bilangan. Di sini bilangan yang pertama saya inputnya 1, 2, 3, dan bilangan kedua itu 4, 5, 6. Kemudian di sini eh, jika XCV apa sukses, maka kode setelahnya tidak dijalankan. Namun jika gagal akan muncul log dan tampilkan pesan error ini, exec error. Untuk fungsi untuk white log yang di bawah ini if else-nya seperti itu. Kemudian kita langsung lanjut ke program yang kedua. Di sini sama, masih ada write log itu untuk menulis pesan log ke log.file text logfile.txt. Itu juga untuk mencatat aktivitas program seperti start, argumen, dan eksekusi perintahnya. Kemudian di sini ada if argc kurang dari 3 itu untuk mengecek apakah program menerima minimal 2 argumen angka dari command line, yaitu argv1 dan argv2. Jika tidak, maka dia akan menampilkan eh, ar- argu- argumen kurang dan apa namanya, dan program itu langsung ke exit. Nah, di mana tadi setelah di program pertama ada inputnya 1, 2, 3 dan input kedua 4, 5, 6, di sini resultnya akan dijumlahkan 61 tambah 62, di mana 61 adalah ARGV1 yang tadi 1, 2, 3, dan 62 itu adalah ARGV2 yaitu 4, 5, 6. Kemudian di sini write log-nya dia akan menampilkan bahwa eh, hasil printnya itu ada angka pertama yaitu 1, 2, 3 karena itu dia 61. Kemudian angka kedua di mana dia akan mencetak 62 yaitu 4, 5, 6, dan akan dijumlahkan yaitu 5, 7, 9. Kemudian dia akan menjalankan perintah untuk menampilkan list directory. Kemudian nanti akan ada list directory panjang itu. Nah, apabila XCCV-nya gagal, maka dia akan menulis pesan error seperti ini. Oke, ini contoh outputnya untuk yang pertama. Maksudnya untuk kedua program ini, di mana angka pertama 1, 2, 3, angka kedua 4, 5, 6, terus jumlahnya 5, 7, 9, dan di sini ada list dari direktorinya. Di sini saya total ada 1928. Kemudian di sini ada isi dari log file.txt saya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.